Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya ingin mempresentasikan sistematik literatur review mengenai peramalan harga minyak mentah. Yang pertama, abstrak. Minyak mentah memiliki pengaruh besar terhadap perkembangan dan stabilisasi ekonomi global dan pasar keuangan internasional. Fluktuasi harga minyak mentah dapat menggoyahkan ekonomi global dan membatasi pertumbuhan negara. Sehingga untuk mengatasi hal tersebut, terdapat beberapa metode tradisional yang digunakan untuk memprediksi harga minyak. Namun karena keterbatasan yang dimiliki oleh model tradisional, muncullah sejumlah kecerdasan buatan linier dan metode deep learning yang dapat diterapkan sehingga banyaknya perkembangan metode tersebut. Maka sistematik literatur review ini dilakukan untuk mengeksplorasi metode apa saja yang dilakukan dalam peramalan harga minyak. Hasil dapat diperoleh dari SLR ini bahwa VMT dan LSTM menjadi teknik yang paling banyak digunakan oleh peneliti dalam melakukan pengembangan metode peramalan harga minyak mentah. Kontribusi penelitian ini juga banyak berfokus pada kontribusi teoritis harga minyak mentah. WTI menjadi dataset yang paling banyak digunakan serta menguji kinerja menggunakan RMSE dan MA. Selanjutnya, pendahuluan. Minyak mentah merupakan bahan penting yang digunakan dalam kegiatan produksi industri. Minyak mentah memiliki pengaruh besar terhadap perkembangan dan stabilisasi ekonomi. Fluktuasi harga minyak dapat menggoyahkan ekonomi dan membatasi pertumbuhan negara, sehingga berdampak negatif terhadap perkembangan dan keamanan negara secara global. Perubahan pada harga minyak tersebut menyebabkan banyak penelitian yang dilakukan peneliti terkait prediktabilitas harga minyak mentah. Prediktor ini berfokus pada fundamental pasar minyak, aktivitas ekonomi mikro, dan nilai tukar. Dalam praktiknya, harga minyak mentah juga dipengaruhi berbagai faktor seperti geopolitik dan krisis keuangan global. Akibatnya, peramalan mengenai harga minyak mentah menjadi penelitian yang menantang. Mengembangkan metode peramalan harga minyak mentah yang andal dan meningkatkan akurasi secara efektif mengurangi resiko energi dan menstabilkan ekonomi global yang telah semakin menarik perhatian dan menjadi topik penelitian yang paling penting dan populer. Terdapat beberapa metode tradisional seperti ARIMA, random walk, factorial autoregression, namun ini hanya prediksi yang baik pada korelasi linear. Karena keterbatasan tersebut, muncullah buatan non-linear dan metode deep learning seperti ANN, support vector machine, BPNN, dan sebagainya. Untuk meningkatkan penelitian, banyak pula peneliti tertarik melakukan hybrid method dalam melakukan peramalan. Dengan banyaknya perkembangan metode tersebut, maka SLR ini dilakukan untuk mengeksplorasi metode-metode yang digunakan dalam peramalan harga minyak. Review literatur yang dilakukan secara sistematis pada penelitian ini bertujuan untuk menemukan penelitian terkait peramalan harga minyak yang telah dilakukan, melakukan peninjauan terhadap metode yang digunakan terhadap peramalan harga minyak, menggunakan deep learning, serta kontribusi apa saja yang dicapai. Hal ini bertujuan untuk mengeksplorasi lebih jauh mengenai metode peramalan terkait harga minyak. Objek penelitian di sini adalah peramalan harga minyak mentah menggunakan deep learning. Tujuan dan research question. Research question di sini ada 4. Yang pertama, apa metode yang digunakan dalam peramalan mengenai harga minyak. Yang kedua, kontribusi dari penelitian. Yang ketiga, dataset yang digunakan. Dan yang keempat, metrik atau ukuran untuk menilai performa dari hasil yang diusulkan pada literatur tersebut. Dan tujuan dari SLR ini untuk mengeksplorasi berbagai penelitian mengenai peramalan harga minyak yang ada pada literatur. Kemudian, search process. Search proses ini dilakukan dengan mengeksplorasi sumber elektronik yang relevan seperti Elsevier, SendDirect, Emerald, Taylor Francis yang terindeks Scopus dengan beberapa konsep kata kunci deep learning, forecasting, OIL, CNN, LTSM, dan lain-lain. Kombinasi dari kata kunci kemudian diperluas untuk mendapatkan hasil yang lebih baik. Kemudian inclusion dan exclusion kriteria. Literatur ini diterbitkan dalam rentang waktu 10 tahun terakhir. Terindeks Scopus diperoleh dari ScienceDirect, Emerald, Taylor Francis. Literatur hanya terkait analisis peramalan harga minyak dengan deep learning. Kemudian quality assessment. Yang pertama, apakah literatur menulis metode yang digunakan? Yang kedua, apakah diterbitkan dalam rentang waktu 10 tahun terakhir? Yang ketiga, apakah literatur menuliskan kontribusinya? Yang keempat, apakah menuliskan dataset yang digunakan? Dan yang kelima, apakah ia melakukan uji performa dari metode yang digunakan pada peramalan harga minyak? Ya untuk literatur yang sesuai dan tidak untuk literatur yang tidak sesuai dengan quality assessment. Selanjutnya, data collection ini pengumpulan data. Yang pertama, mengunjungi situs elektronik seperti ScienceDirect, Emerald, dan Taylor Francis. Yang kedua, memasukkan kata kunci. Yang ketiga, memasukkan rentang waktu. Kemudian, data analisis ini untuk
melakukan analisa dari hasil research question mengenai metode, kontribusi dataset, dan metrik untuk menilai performa. Kemudian hasil dari metode penelitian tadi, yang pertama sales process dan inclusion exclusion kriteria, terdapat 11 literatur yang berasal dari published classifier, Taylor and Francis, Emerald, terindeks Q1 hingga Q3 dengan tahun terbit dari 2017 hingga 2022. Kemudian hasil dari quality assessment ini di mana ke-11 literatur tersebut ternyata memenuhi seluruh quality assessment. Selanjutnya kita bahas data analisisnya. Analisis yang didapatkan yang pertama mengenai metode. Pada Lee et al. Tahun 2019, dia menggunakan metode CNN dalam penerapan deep learning untuk peramalan harga minyak dan mengekstraksi pola tersembunyi pada media berita online. Kemudian fitur sentimen teks dan fitur yang diekstrak oleh CNN akan mengungkapkan hubungan mengenai perubahan harga. Selanjutnya diteruskan ke metode LDA untuk membedakan efek dari topik berita online. Maka penelitian ini melakukan hybrid antara CNN dan LDA. Selanjutnya, Yifeng et al. 2022 ini menggunakan hybrid 4 metode, yang pertama Finberg, VMD, ATT, dan Big-Group. Selanjutnya, Shin et al. 2017 menggunakan hybrid antara ARMA dan hasil prediksi modal deep learning, di mana hybrid ini untuk memodelkan dinamika non-linear yang terlibat dalam pergerakan harga minyak mentah dan memperkirakan pergerakannya di masa depan. Selanjutnya, Yawang menggabungkan model GM dan jaringan LSTM untuk meramalkan rangkaian harga minyak mentah. Selanjutnya, Ali Salame menggunakan metode yang terdiri dari beberapa komponen utama. Yang pertama, Optimized Variational Mode Decomposition of VMD, kemudian ada Boost Random Forest, dan metode Deep Learning. Di mana metode learning ini digunakan sebagai model prediktif dalam rangkaian frekuensi rendah. Selanjutnya, Urolagin mengembangkan metode gabungan baru antara transformasi Mahalanobis dan formasi Transdecor dengan MLSTM. MLSTM ini merupakan pengembangan dari LSTM untuk peramalan harga minyak, fitur transformasi, dan eliminasi outlier. Selanjutnya, Ye Wang dan Al menggunakan metode penaksir kuadrat terkecil untuk memberikan bobot lebih rendah pada pengamatan ekstrim untuk mengurai pengaruhnya terhadap estimasi koefisien. Selanjutnya, Wang et al. 2020 mengembangkan metode prediksi probabilistic ensemble (PPA) yang terdiri dari 5 submodel baik BPNN, LSTM, GPR, LASSO, BILSTM, yang kemudian ini akan dikumpulkan berdasarkan dan dioptimalkan dengan algoritma pencarian Cuko. Selanjutnya, literatur Fang tahun 2022 menggunakan metode baru yang menggabungkan 3 metode, yaitu EMD, SBM, dan FNN. Selanjutnya, Wu et al. Tahun 2022 menggunakan model peramalan minyak hybrid juga, di mana di sini pengidentifikasi hampel digunakan untuk menghilangkan outlier. Selanjutnya, dekomposisi mode empiris ensemble untuk mengurangi kebisingan. Kemudian, algoritma siklus R multi-objektif baru untuk mengoptimalkan parameter jaringan. Nah, itu adalah bentuk-bentuk dari metode pada setiap literatur. Kemudian, kontribusi apa saja yang ditawarkan. Yang pertama, Lee et al. Ini berkontribusi pada literatur untuk mengekstrasi fitur teks dari berita online secara otomatis, menggunakan deep learning, mengilustrasikan kekuatan penjelas fitur teks dalam peramalan harga minyak. Kemudian Zhou berkontribusi pada literatur juga untuk pengukuran risiko, untuk menangkap risiko multiskala value at risk berbasis VMD CNN pada peramalan harga minyak. Kemudian Yefang ada 3 kontribusi. Yang pertama, model hybrid yang dia usulkan. Yang kedua, skema pembobotan berdasarkan kedekatan informasi berita yang diperkenalkan dalam analisis sentimen. Yang ketiga, model yang diimplementasikan ini ternyata lebih baik. Yang selanjutnya, Chen et al. 2017 ini berkontribusi pada literatur juga dalam mengintegrasikan hasil ARMA dan deep learning. Selanjutnya, Yao and Wang 2021 berkontribusi pada literatur juga dalam menggabungkan model GM dan jaringan LSTM. Selanjutnya, Ali Salame berkontribusi pada 3 hal. Yang pertama, kerangka pembelajaran baru secara efektif. Yang kedua, memperkenalkan metode dekomposisi baru OVMD. Yang ketiga, simulasi eksperimental mendalam pada studi kasus harga minyak mentah.
Selanjutnya, Ewang dan Hao tahun 2022 memiliki 2 kontribusi, mengusulkan metode penafsir kuadrat terkecil terimbang yang kuat (RWLS) yang memberikan bobot lebih rendah pada penguatan ekstrim untuk mengurangi pengaruhnya terhadap estimasi koefisien. Selanjutnya, kontribusi kedua itu trade-off antara bias pemain depan dan variance. Selanjutnya, Jiwang et al. Memiliki 4 kontribusi utama, yaitu EPA yang diusulkan dapat mempelajari non-linear dan linear dari harga minyak mentah, pengoptimalan dari cukup adaptif yang diusulkan, kemudian algoritma ini secara efektif mengoptimalkan bobot dari setiap EPA dan kesalahan prediksi EPA dapat diselidiki secara menyeluruh. Distribusi yang stabil disesuaikan untuk memodelkan kesalahan. Selanjutnya, Tefang et al. 2022 memiliki 3 buah kontribusi, yaitu metode ISBM yang diusulkan dalam penelitian meningkatkan proses penjaringan IMD. Kemudian IMF dan RNC yang dikomposisi oleh EMD ISBM digunakan sebagai neural lapisan input model FNN. Terakhir, strategi iteratif jendela, semi-iteratif jendela tetap, dan strategi keluaran langsung digunakan sebagai strategi pengecoran depan. Selanjutnya, Wu et al. Tahun 2022 memiliki 5 kontribusi, yaitu outlier teridentifikasi dan diperbaiki, algoritma siklus air multi-objektif yang ditingkatkan, diusulkan, kemudian sistem hybrid baru yang berisi koreksi outlier, pemrosesan awal data, optimasi multitujuan, dan teknik peramalan diusulkan. Penerapan dan kepraktisan dari hybrid ini dibuktikan. Selanjutnya, hasil dari risk question 3 dan 4 ini digabungkan pada bentuk tabel untuk memperlihatkan dataset dan metrik. Pada literatur pertama, dataset yang digunakan ada 3, data berita dari investing.com, data minyak mentah dari WTI, data keuangan di New York Mercantile Exchange, indeks dolar AS, dan Dow Jones Industrial Average. Metrik performa yang digunakan adalah MAE dan RMSA. Selanjutnya, literatur kedua menggunakan harga spot minyak mentah WTI kembali, pasar Brent, dan pasar organisasi negara pengekspor minyak OPEC dari Administrasi Informasi Negara Amerika Serikat. Metrik performanya adalah MSA. Selanjutnya, literatur ketiga menggunakan data harga harian minyak mentah WTI kembali dan data teks berita dari Google News. Metrik performanya RMSA dan MAE. Selanjutnya, Chen et al. 2017 menggunakan data histori harga minyak mentah WTI. Metrik performanya adalah MSA. Selanjutnya yang kelima, Yao and Wang menggunakan data minyak WTI kembali dengan metrik performa RMSA dan MAPE. Selanjutnya, Ali Salamai menggunakan data minyak Brent Eropa dengan 3 metrik pengujian RSME, MAE, dan MAPE. Selanjutnya, Urolagin menggunakan WTI kembali dan faktor yang mempengaruhi harga minyak seperti PCC, MAE, MSE, RMSE, dan R2. Yewang and Hao tahun 2022 menggunakan data pasar minyak real time dan indeks CPI real time dari tinjauan energi bulanan yang dilaporkan oleh IEA dan pusat riset data real time dari Federal Reserve Bank of Philadelphia dengan metrik pengujian MSPA. Jiwang selanjutnya menggunakan data harga spot Brent Eropa harian dan mingguan dengan CPC dan skor, metrik pengujiannya. Selanjutnya, WTI kembali dan harga spot minyak mentah Brent dengan 4 pengujian MAPE, MAE, RMSPE, dan RMSE. Dan yang terakhir, Wu et al. Menggunakan data harian minyak mentah spot WTI kembali dan Brent harian dari database Wine dengan metrik pengujian MAE, MAPE, dan RMSE. Sehingga dapat disimpulkan dari hasil literatur review ini diketahui bahwa VMD dan LSTM menjadi teknik yang paling banyak digunakan peneliti dalam melakukan pengembangan, yang mana mereka termasuk hybrid dan pengembangan metode, karena ternyata hybrid dan itu memperoleh akurasi yang lebih baik dibandingkan tanpa pengembangan. Kontribusi peneliti juga banyak keterkaitan dengan kontribusi teoritis. Dataset yang banyak digunakan adalah harga minyak mentah WTI West Texas Intermediate, dan pengujian kinerja banyak menggunakan RMSI dan MAE. Sehingga penelitian mengenai peramal harga minyak mentah menjadi topik yang menarik dengan terus melakukan pengembangan metode baru untuk mendapatkan prediksi harga minyak yang lebih baik. Baik, hanya sekian dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.